selamat datang di channel Motomobi review Xpeng X9. Sebenarnya ini video kita lagi bikin video Om Mobi. Nah, cek channel Om Mobi videonya sebelum ini. Udah kelihatan kan? Seperti apa videonya? Ya. Siap, Bos. Siap. Ini dia. Siap, Bos. Mamang the chauffeur. The chauffeur cocok sekali topinya. Lihat ini. Baju ajudan, baju supir bisa juga ini ya. Supir ini supir. Ajudannya ada lagi. Ya, terus dengan burung Garuda. Ini juga ada. Ini burung Garuda juga. Jadi cek video itu apabila belum. Nah, karena kami sekarang di depannya Sapphire Lounge. Ngomongnya Sapphire apa Sapphire sih? Sapphire Precious. Sapphire Precious. Sapphire Precious. Sapphire Precious. Jadi ternyata di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta itu ada ini lounge ini, kita bisa walk ini, masuk aja mobil ke sini, turun di situ dan kita bisa walk in langsung bayar, jadilah dan diantar langsung ke pesawat. Ke pesawatnya, nggak usah ke bandara lagi ya? Iya, nggak usah. Misalnya kita udah di bandara. Iya, maksudnya ke Terminal 2, 3. Wah, nggak usah, langsung ke pesawatnya. Nah, Iya. untuk detailnya cek video channel Om Mobi. Nah, sekarang kita mau review ini dulu, Xpeng X9. Ya, ini Mang, ya, nonton sampai habis, tapi ini kira-kira menurut Om Mobi. Ya. Ini adalah mobil Cina terenak yang dijual di Indonesia saat ini. Mobil terenak yang mungkin mobil yang Cina. Ya mobil Cina, mobil listrik gitu kan? Iya. Yang terbaik mungkin saat ini. Yang dijual mobil dari Cina yang dijual di Indonesia. Nah, padahal dulu pertama kali kan mereka sempat brand launching di Indonesia. Ada nih X9, terus ngelihat belakangnya ini Mang. Iya, kok belakangnya begitu? Ini jarang sekali MPV yang modelnya begini, tiduran kacanya. Oh, kaca belakangnya tiduran. Biasanya kan dipapas abis gitu aja. Terus kepikiran langsung, ini ruangan dalamnya gimana? Terus bentuk luarnya juga aneh banget. Ini konsepnya adalah MPV coupe. MPV coupe, iya. Dengan sliding door lagi. Dengan sliding door ya. Tapi sebenarnya setelah kita lihat lama-lama, bagus juga ya. Bagus. Terus kan kita kan tadi pas kesini tuh damping-dampingan tuh sama lawannya tuh. Ya. Lawan terberatnya. Udah sebut aja Denza D9. Denza D9. Ya nggak tahu, itu bisa dilihat nanti footage-nya di situ. Pilih yang mana? Ya. Karena ini bentuknya sebetulnya aneh, tapi kok pengen? Aneh tapi unik. Kalau balik depan lagi, kalau dari depan ini normal dan keren sih ya. Ya. Dengan kaca yang begitu landainya. Ya. Ini masih membuat orang ngelihat kalau di jalan. Ini mobil apaan ya? Apa nih? X apa coba? X. Mantan gitu kan. Ternyata dibacanya bukan Xpeng ya, Xpeng. Ada yang bilang Sipeng. Jadi ini dari Sunda sebetulnya. Xpeng. Emang Sunda apa? Cium beluit. Nah, itu kan. Bukan cium beluit, nggak bisa. Oke, mobil listrik dengan baterai kapasitas 101 kWh. Ya. 1,1 sekian. Bisa jalan berapa? Kalau ada dua nih Range-nya? klaimnya, ada WLTP, ada NEDC. Langsung dikasih dua loh. Langsung dikasih dua klaimnya. WLTP itu 590. Wah, 590 WLTP-nya. Ya, NEDC 690. Hampir 700 km. Hampir 700. NEDC itu bisa diraih kalau kita nyetir benar-benar hati-hati. Iya. Kalau nggak hati-hati sama sekali nggak nyentuh sama sekali. Tapi yang mendekati adalah WLTP kan? Yang mendekati itu WLTP. WLTP-nya udah 590. Iya. Udah jauh banget. Udah jauh, 600, hampir 600 coba. Hampir 600 dengan mobil yang menarik. Tapi ada 3 varian Om sebetulnya. Oh iya. Yang Pro sama Pro Plus sama itu range-nya. Pro Plus itu yang long range itu berarti. Yang long range berarti. Kalau ada juga yang standar tuh, yang cuman dia di bawah 100 lagi. Dikurangin 100 lah. Ya cuman 80 sekian gitu. Nah, itu range-nya masih lebih pendek. Sebenarnya range panjang-panjang amat kita mau kemana sih? Karena kalau memang kita sering keluar kota. Ya. Anyway, kalau kita sering keluar kota, kita kan pasti banyak nge-charge di jalan juga. Ya. Nah, kalau ini chargernya nih. Itu di mana sih? Sini. Ini chargerannya. Masa dikunci sih? Enggak. Elektrik lagi. Elektrik. Apa yang terjadi kalau misalnya pintunya dibuka? Berhenti. Remnya pas banget gitu. Ngeremnya segini. 2 jari tuh. Dua jarian. 2 jari dia. Iya juga ya? Ini nge-charge-nya, Mang. Nah. AC charging di rumah udah coba 10, sekian. Jadi ini bisa 11 kW AC charging. Benar, menurut klaimnya mendekati. Mendekati. Kalau DC-nya 300 kW.
300 keluar. Kenceng banget. Kenceng banget. Karena dia arsitekturnya 800 volt. Oh, 800. 800 Bukan volt. 400 ya? Enggak. Wih, 800 volt. Wow, keren dong. Jadi bisa ngecas kenceng. Ya, Terus ini di luar ada kamera-kamera nih, depan, kanan, kiri. kameranya banyak banget. 1, Ini 2, sini juga ada 3. ya? Iya. Ini tahu nggak kamera buat apa? Apa? Jadi kalau kita ngesen kanan atau buat kiri, blind spot. buat blind spot yang ini khusus. Wah. Ini kamera 360. Wah, Nah, ini juga nggak tahu kamera apa nih. iya. Ada lagi, banyak banget Ini kameranya. kayaknya kamera temennya Adas deh. Iya, temennya sih. Temennya. Ini Adasnya pinter. Mm. Dan kamera ini bukan sekedar kamera, tapi juga berfungsi sebagai dashcam. Jadi Ya. ngerekam juga nih. Oh, ngerekam juga? 4 kamera ngerekam. Jadi komplit ngerekamnya depan, kanan, kiri, belakang. Keren banget. Kan dashcam biasanya depan, belakang doang Ya. kan? Ini semuanya keliling. Luar biasa. Dapat velg 20 inch, bannya 235, tebal 50. Tebel loh ini profilnya. Profilnya tebal walaupun 20 inch. Walaupun 20 inch tapi tebel ini, gede. Iya. Michelin. Michelin. Michelin ngomongnya. Mie rebus. Indomie nih. Merek lagi. Nah, ini e-Primacy, ini ban enak. Ban enak. Ban nyaman, ban EV nyaman. Nah, terus ini kalau pertama kali kami ngeliat mobil kok rasanya kayak kecil gitu ya. Ternyata enggak. Ini panjangnya coba Mang, kan udah belajar ngukur. Yakin nih? Ya coba. Masih coba, percaya coba. dengan hitungan Coba, Mamang? Coba. Bener nih? Coba. Start! Coba. Siap, Bos? Berapa? Hampir 5,3 meter. Nah, kan panjang kan? Panjang sih. Wheelbase-nya ini udah kelihatan dari jumlah ini. Mundur. Wheelbase-nya Enggak gitu ya? nggak gitu udah. Enggak gitu ya? Ini hitungan Mamang. 3.200. 3.160. Oh, 160 nggak nyampe 200 ya. Ya 3,2 lah. Ya. Dan ini all wheel drive, all wheel steering. All-wheel steering. All wheel steering. Jadi ban belakangnya juga ikut belok untuk biar radius putarnya bagus. Ya. Untungnya gitu, kan mobil ini panjang. Panjang, wheelbase-nya all-wheel panjang, steering. tetap gesit. Ya. Tapi penggerak sebenarnya adalah Front wheel drive. front wheel drive. Ya. Tenaganya berapa, Mang? 351 horsepower, Torsinya maksimal? 450 Nm. Lumayan kencang, tapi inget nih mobil berat banget nih, 2,5 tonan nih beratnya nih. Seriusan? Iya, Berat? berat sekali. Belum Mang, seumur-umur ngantongin belum. kunci nggak? Enggak. Ngantongin. Coba bisa buka pakai kaki nggak sih? Ini kan hidup mesin. Bisa nggak? Kali aja bisa. Coba sekali. Di mana sih? Harus dekat. Nggak tahu, cuma nanya doang. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Atau nggak tahu caranya? Mana sih? Ke tengah. Oh, kirain bagi Ini ya. dua. Ini enggak? Gitu nggak gitu. Enggak. Halus Iya, banget. halus. Halus banget. Nih belakangnya bagasinya tuh luas, ini bisa naro 3 orang eki di sini atau 4 orang eki ya? 4 orang Eki. Kalau 4 orang Mamang Eki. ada 3 lah bisa. 3. Ntar ini dipencet gitu orang. Hah? Gini. Enggak, mau dinaikin aja. Left, right. Right. Ntar tadi mau jok depannya maju dulu. Nih. Jangan kebanyakan. Nah ini. Ini bisa muat banyak hal. Kayaknya koper gede pun muat deh di sini. Walaupun row ketiga dibuka, kayaknya koper gede ini masih muat dimasukin dalam sini karena ini bawahnya rendah sekali. Rendah. Rendah sekali. Cuma memang kalau rendah gitu ya udah space di bawahnya cuma Bawahnya segitu juga aja. habis, cuma ada Habis. tire repair kit sama segitiga. Tapi nggak pengaman. apa-apa. Kalau Denza ini sempit loh. Iya. Denza tuh dipakai row 3-nya Oh udah iya. Iya, apa? Berdiri semua. Ya. Lebih sempit. Ini Dan- gede. Ini jangan-jangan nanti lama-lama ada parts aftermarket juga buat dia joknya dibelakangin lagi. Supaya lebih. Bisa jadi supaya lebih Supaya karena ini lebih. banyak banget. Tapi rasanya agak susah masangnya karena jok ini tuh bisa begini. Push. Storage ini press and hold Push. dua-duanya. Itu kucing. Oh, beda. Ini jok row keduanya dia majuin dulu. Nggak ada barang kan, Bang? Nggak Ada rencana gue. Udah, gitu dong. Oh, Cuma enggak. ngelipet doh. Oh, Gitu? ini lipat. Kita bisa dengan mode begini, naruh barang di atasnya, tapi Lah? bisa begini juga. Jadi Iya, celananya ke bawah. rencananya mau ganti nanti. Males pakai gini mulu panas ya kan. Ini muat berapa banyak macam-macam lagi di belakangnya, Mang. Iya. Ini komplit mobil Kulkas belakangnya. kecil sih masuk sih. Iya, 2 biji, 3, Iya. 4 malah. iya.
Celana Ya, memang mengganggu pemandangan. Udah bagus-bagus, wah ngelipet celana ikut. Ini keren sih ini, beneran. Keren. Jadi sampai ke headrest-headrestnya dia Iya. elektrik semua. Iya. Kan di yang masuk ke dalam gini step wagon juga gini masuk. Iya. Cuma jok belakangnya jadi nggak enak. Iya. Kalau ini jok belakangnya masih proper, kita Nih coba. lihat, tuh. Headrestnya naik Headrestnya naik coba. secara serempak. Ini elektrik by the way. Tuh. Oh iya. Yang sebelah kiri kanan enggak ya? Kan dari sana. Oh iya Tombolnya. benar. Nanti ditunjukin. Kita coba dalam. Cuma ini ada bunyi-bunyian di pintu kalau pintunya dibuka nih. Nih, bunyi nih. Denger ya. Tung. Coba kalau manusia ada di sini ya. Mamang lagi nyender, coba. Penasaran. Ya udah. Ini kan lagi nongkrong. Ya ada. Ini supir-supir. Oh balik. Tuh, balik. Oke lah. Ini yang Pro. Yang Pro bukan yang Pro Plus. Mm-mm. Kalau yang Pro Plus itu joknya lebih gede lagi, lebih lebar lagi karena masih banyak mainan. Mm-mm. Kalau ini yang Pro menurut kami sudah Cukup. komplit. Masuk ke row ketiga bisa dari tengah seperti Captain Seat biasa, tapi kalau ini bisa juga sama sih, semuanya juga bisa gini. Dengan konsep begini. Oh, bisa Kalau yang masuk Pro dari Plus, sini. Gini terus caranya. Jadi kan Emang. kita bosnya entar aja ya. Ajudan dulu yang masuk sini gitu. Pak Supir. Pak Supir lah. Kerja nih Pak Supir. Nah ini kelegaannya dengan kelegaan depan segitu sangat cukup depannya. Ada 5 jari tuh, Iya, gede. Terus kalau mau ngelipat joknya lagi itu ada tombolnya di pinggir. Dari sini nih ada. Dari sini juga ada. Ini di belakang ada tombol 2, tombol satu buat senderan nih belah 60-40. Dia senderan dan senderan bisa agak berlebihan. Oh, dia ngerti sendiri Ngerti ya? dia kalau ini ketutup. Headrestnya dia ini sendiri. Ini nggak tahu fungsinya buat apa, tapi bisa dilakukan. Aduh. Ini sampai bener-bener rebah loh. Buat apa ya? Ya buat ini fungsinya Om. Buat bobo kali ya? Ini fungsinya, kita bisa lihat langit dari sini. Tuh dia ini sendiri. Ya kan? Ini karena ini ada fungsinya nih, kaca landai gitu. Nah, jadi sambil jalan tuh lihat langit. Wah, asik sekali ya. Tapi Aneh. pusing sih. Enggak. Nah, ini headrestnya dari pinggir juga elektrik semua. Jadi nggak ada repot-repot pakai otot lah sini. Nah, di belakang ada kelengkapan, cup holder, ada colokan USB-C. Terus kanan kiri sama, seimbang. Jadi nggak Kanan kiri rebut. seimbang, nggak rebutan. Tengah paling nggak dapat apa-apa. Iya. AC apakah dapat? Mana lubang AC-nya? Lubang AC-nya ini nih. Ini ada kisi-kisi banyak keliling di belakang. Dia mengeluarin AC, tidak bisa diatur arahnya. Iya. Ya, arahnya tuh nggak bisa diatur, tapi ini rata keluarnya sama semuanya. Nggak nyebrot ke muka, Nggak nggak. nyebrot. Nyebrot kan wush, gitu, Iya. vennya tuh Iya. lembut gitu. Iya, nggak nyebrot. Tapi ini enak lah. Enak. Dan ini konsep enak. Nah, Mm-mm. terus ada lampu yang tinggal disentuh doang. Tuh. Iya. Ini bahkan diketuknya bisa. Nyalain lampunya sambil merem. Enggak ya? Daunnya? Enggak lah, harus kena ya harus kan? kena, emang kena. Iya. Tuh. Tuh. Iya. Keren. Komplit. Komplit. Ini Di depan kita. Hah? Ini lihat nih. Lapis kulit juga, Mang. Oh iya, empuk ya? Lapis kulit empuk-empuk. Empuk, sini ada airbag. Empuk. Duduk di belakang tuh nggak terlalu merana Iya. banget sih. Enak banget ini. Kalau Denza tuh masih ada sempit-sempitnya, Om. Denza masih ada sempit-sempit ya, walaupun ada kit yang mundurin Ya, lagi. mundurin lagi. Ini nggak tahu, mungkin suatu saat akan ada kitnya, tapi tetap bisa dilipat begitu tuh. Iya. Ya, soalnya masih dibalikin dulu. Dan tadinya kirain sempit ya, gara-gara kupenya itu Iya. enggak nih, masih jauh. Masih jauh karena mobil ini memang panjang sih. Dia udah hidungnya panjang. Iya. Iya, belakangnya juga panjang. Panjang juga. Nih, row kedua sekarang. Ini memang akses masuknya agak sulit ya. Iya, Karena ini kursinya gede. posisinya gede Tuh. dan maju posisinya. Nih, ada tombol sini, tutup. Iya, ini naiknya ada pegangan ini enak. Bos, ini joknya empuk sekali, nyaman sekali, dan komplit sekali. Enak sih. Enak sekali. Enak banget. Ada mejanya, proper sekali mejanya. Lihat itu hinge-nya juga bagus banget. Masih nggak percaya mobil dari Cina ya? Iya. Menang banyak ini. Di tengah sini itu ada kontrol AC-nya. Dan kontrol AC pada mobil ini itu ada 5 zone.
depan kanan kiri, row kedua kanan kiri juga beda zona, belakang beda zona lagi. Iya. Keren banget. Ini blowernya, ini buat nyelamatin AC, ini buat synchronize apa namanya bareng semua zonanya. Ini zona kanan, zona kiri. Yang belakang dari depan. Ada autonya juga. Yang paling belakang, zona belakang tuh kontrol dari layar depan. Ini di belakang ada kulkasnya, elektrik. Kita bisa atur suhunya beberapa derajat, atau ini langsung pakai 7 derajat. Ini bisa 30 derajat untuk ngangetin. Tapi ini sampai berapa? Coba. Sampai 0 Nol. derajat. Kita Nggak- bisa matiin juga kalau nggak mau. Iya. Buat tempat nyimpen-nyimpen aja. Nah, ini kantong buat nyimpen-nyimpen. Di pintu masih ada kantong pintu, dan di pintu masih ada tombol-tombol lagi untuk buka jendela. Ini ya, ini kayak tombol sentuh kapasitif gitu Iya, loh. tapi bisa ditekan. Tapi ditekan itu kayak ada getarnya. Ya, ada force fit, ya, ada haptic. Iya, ada haptiknya. Sayangnya kalau lagi silau matahari itu agak susah kelihatan. Iya sih. Agak susah kelihatan. Ini nutup sunshade. Sunset, Nih, tutup, coba buka, tutup, Mang. tutup, Nah, tuh. Sunset, buka ya, buka lagi ya. Terus Nah. yang paling belakang tuh TV, buat buka TV 17 inch ini. Bukan, Berapa? lebih gede. Berapa? 21,4. 21 inch. Bu, Dulu waktu kita beli tabung 20 inch tuh gede, gede banget. Gede banget ini TV. Dan biasanya TV segede gini. Siapa tuh ada pejabat? Oh, pantulan, bayangan. Siapa? Siap, Bos? Siap. Touchscreen, Ini ada YouTube, Om. ada Netflix. Mana Netflixnya nih? Saya tambah ada. kali. Ini tuh biasanya layar segede gini biasanya pakai remote kan. Ini Emang remote-nya, ada remote-nya. Kok nggak connect sih? Cuman ini masih bisa disentuh. Masih bisa sentuh. Tuh ada Spotify, YouTube, Ini kayaknya harus Disney, disinkronize dulu buat connect. HDMI. HDMI. Ini Oh ini Ini. aplikasinya, aplikasinya, ini setting. setting, Screen kayak angle-nya Android bisa lah. diatur. Brightness segala. Full brightness dah. Ini nih. Ya. Full. Screen brightness ini angle. Iya. Nah, ini zero gravity juga bisa masuk di sini, bisa masuk di Oh sini. iya. Oke. Nah, apa zero gravity? Nah, ini kan buat ngatur senderan nih. Sini nggak apa, dari dekat aja. Ini senderan, ini buat maju mundur, ini buat leg rest-nya. Terus ini ada pemanas pendingin jok, ini lumbar support, ini pijat. Nah, terus ini masuk ke relax mode. The second row seats are entering zero gravity mode. Nah, Wih. bisa juga dari layar, bisa juga dari sini. Ini tuh enak sekali. Bener-bener Ini dong. enak sekali. Enaknya pakai sekali. Dan Om, kalau di depan nggak ada orang, kursi depan ini maju sendiri. Iya, Iya. iya kalau nggak ada orang. Kalau nggak ada orang, kan ngedetect tuh, ada kameramen sekarang. Jordi dianggap orang berarti. Iya, sama dia. orang dia. Kalau nggak ada orang, kursi ini maju sendiri ke depan Maju dia. sendiri ke depan. Keren. Bisa diatur dari belakang juga tuh, ada switch-nya. Mana ini? Ya, ada switch-nya juga nih sini. Kalau mau ke depanin gitu. Iya. Tuh. Biar nggak kena sepatu gitu Iya, kan. Iya. Balikin lagi dulu. Ini terlalu rileks nanti bisa ketiduran. Bahaya. Wah, ini mobil komplit sekali belakangnya, benar-benar. Nah, audionya juga bisa didengar dari belakang sini, enak juga. Heran, ini ada blindnya juga, tapi main manual, mechanical. Gak apa-apa. Nah, tuh, Apa tapi yang ini penting masalahnya kalau kayak gini tau nggak apa, Mang? Apa? Dimainin anak kecil, rusak. Iya. Serelet. Tarik-tarik, kalau udah nempel tarik-tarik. Udah nih, segini. Chargeran di mana ya? Chargeran apa di luar? Oh, wireless charging. Oh iya lupa ada wireless charging. Wireless charging, ini ada USB-C. USB-C juga. Nih bisa taruh sini handphonenya. Handphone bisa masuk situ? Bisa. Yakin? Bisa, plung. Nah, Oh iya. emang buat taruh situ handphonenya, nggak kelihatan istri. Bagus. Keren banget ya. Komplit. Jadi nggak usah yang plus amat yang ini aja cukup bener ya. Ya deh, kita ke depan. Kita ke depan. Ini sayang pintu depannya belum ini ya, nyedot ya. Iya. Cuma dia buka pengunciannya itu pakai tombol. Pakai ini tombol. Tuh. Coba. Ini enak Ya. ngerjain istri. Ini bukanya gimana? Kayak Mamang tadi. Sama lagi. Kalau misalnya tahu electrical problem, ini ada emergency release-nya di bawah sini. Oh, ada ya? Ada, pasti Oh. ada. Selalu kalau yang button elektrik pasti ada emergency release-nya. Hmm, Dashboard-nya bagus banget emang. bagus.
lembut. Ini Empuk lapis semua. kulit bawah jahit-jahitan asli gitu. Kisi AC-nya minimalis, bagus gitu loh. Ini kan pasti orang bertanya-tanya, gimana sih ini Cara ngaturnya gimana? Ngaturnya gimana? Nggak bisa diatur ya ini ya? Nggak bisa, nggak bisa. Di sini. Sama di sini, Mamang punya sendiri. Itu beda ya? Sama, menunya? sama dong. Ini lebih lengkap Oh, tuh. lebih komplit supir soalnya. Iya, supir. Nah, Nih. ini ngaturnya gini arahnya tuh. Mudah-mudahan Dari kelihatan layar. di layar di. Nah, Kelihatan. Wah, pintu kebuka deh juga, pintu Iya. kebuka. Dah, kita bahas apa nih? nih. Banyak banget ini di layar nih. Banyak banget ya. Ini kita home-nya dulu. Home tuh kita bisa atur-atur. Jadi sebelah kiri peta, di sebelah kanan untuk Oh, bisa urusan digede-gedein. kemobilan ya kan. Begitu ADAS aktif nanti dia bisa berubah lagi. Ini tuh kita bisa mau ganti apa lagi? Oh Map. gitu. Nih. Mapnya di sini Oh. pindah jadinya tukeran tuh. Kita bisa geser-geser komplit. Komplit. Mapnya juga bisa ngelihat kemacetan lagi ya. Mapnya ini bisa lihat traffic. Bisa lihat traffic ini. Tuh, ada merah-merah tuh. Tuh. Ini bukan Apple CarPlay atau Android, Android Auto, Auto, bukan. Ini map yang dari mobilnya, Dari Xpeng. dari Xpeng-nya. Harus yang tuh. lebih halus tangannya. Kelihatan halus tangan Mamang. Tapi ini layar gede banget juga, 17 inch emang. 17,4. 17,3. 17,3 inch. Nah, ini ada setting-settingan. Karena emang agak sebel juga karena ngatur spion itu nggak dari tombol di sini, ngatur spion itu dari layar. Nah, bawahin gini, mirror adjustment. Enggak dong. Ini juga ini ngelipat, Mamang. Oh iya bener. Dan jangan khawatir, yang di bawah ini kita bisa ganti-ganti mau buat apaan. Oh, Tuh, mau naruh apa nih Lo bisa? masukin ini. Iya, bisa. Jadi shortcut yang di bawah yang selalu ada itu kita bisa taruh buat apaan aja. nah, bener. Itu bisa, mantep Bisa. nggak sih? Mobil kok mantep gini. Nah, jadi ngatur spion juga harusnya, Mang. Iya bener ya. Anyway, ini juga ada buat buka tutup pintu juga kita bisa taruh sini. Jadi nggak ada tombol fisik apa-apa untuk buka tutup pintu belakang. Ya emang di sini Semuanya udah dari masukin layar. ke sini. Full layar minimalis sekali. Ya, ada plus minusnya tapi anyway, sekarang tren mobil Cina zaman sekarang udah begitu. Iya. Oke. Nah, ini kita lihat settingan. Ini banyak juga nih. Ada TPMS, ada Ada data-datanya kehemat, tuh. data-data. Banyak ya. Iya. Banyak yang bisa kita atur di sini termasuk zero gravity tadi juga bisa kita Dari hidupin supir. dari depan. Pir gitu kan. Pengen zero, pengen nyantai nih. Iya. Pijet ada di 4 jok. Iya. Pijat sampai 4 jok. 4 jok, belakang juga 2 bagian kan? Ya ampun. Iya, driving mode, eco, standar, sport, individual. Terus ada power response-nya kita bisa atur juga kalau di individual nih. Power steering kita bisa atur, comfort, standar, sport. Brake pedalnya bisa kita atur, comfort, standar, sport. Ketinggian mobilnya, ini mobil air suspension kita bisa atur. Coba tutup pintu. Tutup pintu dulu. Turun Turun sih mobilnya. ngerasa sih. Turun, terasa. Oke. Mungkin naiknya lebih lambat kali ya. Penasaran sampai seceper apa ya? Hah? Nanti lihat di video aja, Bang. Iya, bener. Naik. Oh, emang naiknya rada lambat kali ini. Berat mobilnya ya kan, suruh ngangkat mobil segini berat. Nah, ya lama lah. Nah, terus kenyamanan suspensi bisa atur juga. Comfort plus, comfort, standar, sport. Regionnya bisa low, medium, high, X pedal. X pedal tuh hampir one pedal driving. Nih steering wheel shortcut-nya kita bisa atur buat nyelamatin kamera nih yang bintang ini. Auto hold-nya keren. Auto hold-nya itu, ini kita artiin auto hold. Dia begitu nggak aktif begitu berhenti aktif, enggak. Kita harus habis berhenti kita injek rem yang agak dalam dulu untuk aktifin. Itu enak banget. Itu paling enak sih. Itu Auto paling hold enak. yang bener. Iya, Mercedes pertama kali begitu tuh, Iya. auto hold-nya. Dia nggak pernah bilang ada auto hold, tahu Iya. ada fungsi itu. Hill descent control juga ada, yang buat matiin ESP itu sekarang. Electronic parking brake-nya menunya dalam. Ini SR assist tuh yang buat ngelihat surrounding. Driver assistant ya tentang expired dan adas-adasnya. Ada fungsi Front safety. collision dan tolak bala ada di Ini sini. bisa parkir sendiri, udah kita praktekin juga di channel Omobi. Audionya enak sekali. Ya. Nanti kita coba. Namanya apa namanya? Namanya X Opera. Chargingnya kita bisa atur mau sampai berapa persen, ya kan, buat biar baterainya sehat terus. Ini buat yang kamera Iya, 360. kamera 360-nya nih.
Dia tuh kalau mundur tuh nanti dia ngerekam bawahnya. Ini kamera juga bagus, low light-nya bagus sekali. Bagus sekali. Device connection ya tuh buat CarPlay. Nah, ini nih contohnya nih. Ini real time SR nih. Tuh, lihat ada orang jalan tuh. Orang jalan tuh ada tuh. Lihat tuh. Nah, Orang jalan benar-benar jalan. Yang perlu dikhawatirkan. Ada yang masuk mobil? Ada yang masuk mobil. Masuk mobil dia. Nah, yang dikhawatirkan apabila kita ngelihat ada orang jalan tapi orang nggak ada. Nih kayak ini. Tuh ada bis tau kan? Mobil lagi. Ada mobil. Parkir itu soalnya. Jadi kayak Tapi seru ya kalau lagi bosan ngeliatin ini aja. Iya, Ada apa? Ada kon, dia ngeliat kon tuh tadi nongol gitu. Tuh ada kon, bener. Dan begitu mobil depan lampu remnya nyala, dia ngebaca lampu remnya nyala. Sadis nggak sih? Biasa di luar sih. Biasa di luar. Oke. Ini kalau mau parkir otomatis pencet ini nih. Pencet itu. Dia akan langsung kita tinggal pilih kan di mana kan? Mm-mm. Spion tengah, mode layar. Karena kalau kita ngeliat belakang, coba lihat belakang. Kecil, sempit ngeliatnya susah. Could you please say it in another way? Cancel. I'm not sure I understood Not correctly. asking you anything. Tuh, ada tempat kacamata, tapi praktisan nanti. Tapi tombol-tombol nih, ada tombol hazard, tombol SOS, ada tombol satu lagi. Matiin mobilnya. Matiin mobil. Emergency. Ini anti petir. Oke. Setir, jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan. Nah, ini bisa macam-macam. Kalau lagi adaptive cruise control, ini speed, ini untuk jaraknya. Dan ini tombol fisik ya, bukan sentuh tekan gitu, enggak. Ini tombol fisik, kami suka tombol fisik di setir itu. Sangat nggak gampang kepencet-pencet gitu. Kalau ini kita kalau lagi keadaan diam nggak pakai ADAS, ini jadi suhu tuh Bang. Oh iya ya. Nah, sama Oh iya bener. Kita bisa atur sih itu buat apa aja. Wih, shortcutnya berguna sekali. Berguna sekali. Combination switch sebelah kiri itu untuk wiper. Ya, kita bisa ngatur sensitivity auto wipernya juga sini untuk blip sekali-sekali ini termasuk kecerutan. Kanan itu untuk shifter. Shifter ya biasa, P dipencet, D ke bawah, ini biasa. Terus kalau ke bawah 2 kali untuk adaptive cruise controlnya. Tapi ini senang Om. Apa? Combination switch ini nggak ngikutin mobil-mobil lain loh. Beda sendiri dia. Iya, nggak niru. Ini original gitu maksudnya. Original, betul. Nggak pakai part yang Nggak, sama dengan mobil parts lain. mobil lain. Ini informasinya berguna semua dalam satu layar ini. Satu layar instrumen cluster, ini untuk kehematan, ini untuk navigasi atau ADAS-nya, sebelah kiri untuk kecepatan, posisi gigi dan lain-lain. Komplit, enak. Ini juga, tombolnya juga bagus nih, fisik. Iya, nggak ngikutin siapa-siapa Nggak lagi. ngikutin siapa-siapa, kalau kita colek dikit, dia auto, kacanya semuanya double glass. Lock unlock-nya di sini fisik juga tombolnya. Aduh, asik sih Bang. Ini buat ngedetect mata kita nih masih ketutupan plastik baru nih. Ya, makanya dia selalu dia itu. nggak ngedetect mata. Ngedetect apa? Enggak, pasti dia nggak ngedetect apa-apa. Jadi nggak bawel. Gitu. Oke, kepraktisan sekarang. Kantong pintu muat berapa air mineral nih? Gede Ya, banget. Gede banget. Gede banget sih, masih bisa naruh sesuatu. Kolong bawah sini bisa naruh sesuatu. USB-C, USB-A ada. 12 volt power outlet ada. Ini ada wireless charging. Dua biji dikasihnya. langsung. 2 buah cup holder di sini. Konsol tengah juga masih ada walaupun di bawahnya ada kulkas. Lumayan gede juga. Laci berapa gede Bang? Sofa pening kecil. Biasa aja, kecil. Kecil, ini tergolong kecil sih. Iya. Tergolong kecil. Tapi ya sofa pening gitu. Iya, makanya. Ini Apple Gitu. CarPlay dan Android Auto wireless sudah kan kita. Aduh, enak banget ini mobil. Tempat kacamata jarang-jarang loh sekarang ada tempat kacamata. Iya. Ada lampunya nggak? Ada dong. Wah. Ada dong. Ini semua yang dibutuhkan diinginkan di semua mobil tuh ada di sini semua. Keren tahu ini beneran. Yuk, kita jalan. Sekarang Mamang duduk belakang. Mobil yang nyetir. Akhirnya tidak menjadi supir. Kebalik ya. Makanya nonton channel Mobi biar tahu ceritanya gimana ya. Nyetir Xpeng X9, nyupirin si Mamang, supir-supir lagi jadi bos tuh. Ya, seragam sih udah supir, lengkap dengan topi-topinya, tapi lihat tuh kayaknya lagu banget. Wah, enak banget di belakang. Lagu banget. Ah, tuh. Ada yang dadain, dadah. Siapa ya?
penggemar. Ini ya, kesan pertama, di dalamnya kan mewah sekali. Suara dari luar juga nggak kedengeran ke dalam, layaknya bener mobil miliaran banget gitu. Suara road noise-nya rendah, dan orang-orang masih ngeliatin. Orang-orang notice sekali mobil ini, nggak kayak MPV mewah lainnya. Sebut aja. Nggak gini, karena ada yang lainnya semuanya, maksudnya ini tuh belum nongol kesan sombongnya mobil ini, benar nggak? Iya. Karena masih baru, orang masih wah mobil apa tuh, wah, bukan ih sombong banget sih, nggak kayak gitu. Ini luar biasa deh. Namun posisi nyetir menurut kami, ya ini kan udah nih jok udah pas, jarak ke pedal-pedal juga udah pas. Setir ini udah paling ditarik teleskopiknya, tapi menurut kami masih enak lagi kalau misalnya agak lebih dekat lagi, itu pasti lebih sempurna. Nah ini masih agak terlalu jauh. Mungkin apa tangan kami kurang panjang atau gimana ya, tapi ini masih agak kurang dekat sedikit. Sama warna interiornya. Warna interior putih ini bagus. Wah, two-tone putih hitam gini. Gampang banget kotornya ya kan. Ini aja dari setir udah kelihatan udah mulai hitam-hitam, jok udah mulai kelihatan hitam-hitam, apalagi kayak mamang gini yang duduk kan. Hitam-hitam. Rian hitam-hitam kan nggak di ini nggak nular Rian. Oh, nggak nular. Nggak, kalau Rian duduk di jok putih jadi joknya jadi hitam gitu nggak kan? Nggak ya. Nggak. Mandi kan? Mandi ya. Aman lah kalau Rian. Mandi loh, saya hitam-hitam gini mandi loh. Iya. Sering mandinya. Sering. Suspensinya top sekali. Ini kami tadi kami setel di Sport itu masih sangat nyaman, ya. Gimana kalau di Comfort Plus? Nyaman sekali. Cuma emang ada ngayunnya sedikit di Comfort Plus. Cuma bukan ngayun-ngayun yang ganggu juga. Ngayun-ngayun tuh kan ada ngayunnya nih Comfort Plus. Cuma bukan ngayun-ngayun yang ganggu, masih ngayun-ngayun yang enak. Ya standar aja deh, yang paling normal. Nah, regen braking-nya juga tetap bisa diatur kan. Nah, ini kayak X-Pedal yang kami pakai sekarang. Sayangnya dia tidak berhenti total seperti di keluarga Hyundai. Hyundai itu bisa Hyundai, Kia, BMW gitu bisa berhenti total. Kalau ini tidak bisa berhenti total. Ini kayak di Mercedes tuh yang di EQS, EQE dia one pedal driving-nya itu nggak berhenti total sama sekali. Kayak tanggung gitu, dikit lagi berhenti. Padahal, nah ini juga ada blind spot kamera yang nongol. Ngomong Hyundai ya kan ada juga di tas yang kiri. Nah tuh, ini blind spot kiri. Tas yang kanan, blind spot kanan. Ini dia mau beda jalur. Kemudian visibilitas. Ya kita posisinya nih kalau kami ini hampir paling rendah enaknya. Dan masih bisa ditinggiin sekali, mungkin visibility jadi agak lebih enak. Nggak akan ngaruh karena kapasitasnya nggak akan kelihatan. Terus ini pilar A ada jendela segitiganya. Pilar A nya ini sebenarnya cukup lumayan besar, cuma karena ada jendela segitiga itu melihat keluar enak, masih oke, walaupun ini tebel. Terus ngelihat kaca yang landai begini juga ada sensasi yang berbeda lagi, yang ada rasa seru-serunya gitu loh. Nah, yang menyebalkan ketika pengen ngatur spion harus kesini dulu. Kita bisa bikin shortcut sih, kan di atas ini bisa shortcut nih. Ya, ngatur spion, side mirror adjustment. Tapi kita bisa nyuruh si Xpeng-nya. Hey Xpeng, Hello. I want to adjust my mirror. I'm still learning how this works. Please try again later. Dengan kalimat yang berbeda. Hey Xpeng, Hey there. Mirror adjustment. This feature is not available in this vehicle. Karena tadi sempat bisa, nggak tahu lupa kalimatnya apa. Jadi tetap kita mesti balik ke situ dulu. Kameranya bagus banget ya. Lihat tuh sampai Iya. backlightnya terang gitu. Ya, ini walaupun kontras cahayanya kuat nih, matahari lu belakang sini lu. Ini masih kelihatan jelas kayak HDR jadinya. Soundnya bagus. Tone bunyinya, setirnya juga bagus gitu, model ikan kayak EV6. Nah, cuma ini ada lebih nggak tahu karena warna kali ya, jadi kayak lebih mewah. Bos juga nggak masalah di belakang kelihatan sama supirnya di depan, karena spion tengahnya kamera tuh. Ada ngaruh nggak sih? Coba ini dia mobil depan mau motong, kaget nggak gue? Ya kaget, tapi ngeremnya halus banget. Kayak suspensinya kan super enak ya. Tapi ya nggak untuk belok ya. Kalau belok kan pasti dipegangin sama adaptif, kuat banget ngedangin. Wow.
ada geleot-geleotnya, ya nggak apa-apa, ini bukan mobil yang buat ngebut-ngebutan, bahkan ngebut-ngebutan di truk juga enggak. Naik mobil ini set lagi, lajur sendiri, ini asiknya. Ada kotaknya tadi ya, gitu kita sen kiri, kasih kotak, kita mau masuk sini, masuk deh ke kotaknya. Parkir juga kayak gitu tuh. Kalau parkir ada Parkir kotak. ada kotaknya juga, iya. Tapi tetap dia minta pegangin setirnya. Megang bukan hanya sekedar megang, tapi gerakin. Sayang sekali itu ada teknologi yang tanggung. Harusnya dia pakai sensor tangan di setirnya ini, bukan digoyangin seperti itu. Aduh, dikit lagi bagus. Masih ada aja kekurangan. Nemu aja lagi kita. Nah, kemudian nih AC. Apaan tuh? Apaan tuh? Tiba-tiba. YouTube. Coba lihat nih Bang. Weh, keren banget di belakang. Coba nonton video kita dong. Ntar dulu. Ini gimana caranya? Internetnya dari mana jadinya? Apple CarPlay ini. Tuh. Oh, bahasa Cina. Ini bisa nonton Motomobi di sini. Nonton diri sendiri aja mana ya? Pokoknya bisa lah. Keren sekali ini. Non player. Jadi ini kalau kita ngelihat ini, akhirnya mobil-mobil lain itu NPC. Aduh, nah rasa setirnya biasa aja, agak terlalu ringan walaupun udah bisa diberatin, tapi tetap agak kosong. Cuma bukan kosong-kosong yang mobil murah gitu, enggak. Ini kosong-kosong. Keren dia, tikungan. Ngurangin kecepatan. Pintar jadi tetap menjaga kehalusan. Tadi mana? Pedal remnya juga cukup natural, bener nggak Bang? Ya. Pedal remnya walaupun mobil listrik tuh biasanya bagi dari China ya, agak susah untuk natural. Ini pedal remnya cukup natural, cenderung enak malah. Terus pedal gasnya juga sensitivity-nya tuh pas, ya nggak ngagetin apa. Ada kayak ID Buzz gitu agak ngagetin pedal gasnya, kalau ini enggak, pas semuanya. Apa sih, take over vehicle, iya kan dipegang dari tadi kan. Juga kisi AC ya, keringetan loh kayak mobil 90s. Karena kedinginan. Terlalu dingin ya? Terlalu dingin apa? Anginnya sih gede banget, blower. Ya. Ini ngatur arahnya kan dari sini nih. Tuh. Masuknya ke daleman gitu untuk sekedar mengatur arah, ya nggak sih? Iya. Oh iya, ini ada satu di sini. Kita bisa bahas. Iya. Nih di bener rame ini dia ada X combo ini dia ada paket-paket nih. Kita mau ngeset apa? Paket stay on mode, auto ini kita bisa masukin aja. Ada aja kepikiran ya. Ini di VR untuk ngeliat rekaman kita, rekaman dashcamnya. Terus ini kita bisa nonton di depan. Instagram bisa login di sini dong. Tapi apa ininya ya Instagram? Iya, masa ngeliat Instagram di sini? Enggak dong. Apple Music masuk akal. YouTube ya bisa nonton. TikTok kalau ada TikTok. TikTok ada nih, YouTube. Configure. Belakang udah ya? Belakang udah YouTube ini. Kalau configure apa? Data cloud. Itu internetnya dari mana? Mau masukin sendiri wifi-nya di situ? Iya. Nah, pakai tethering berarti? Pakai wireless CarPlay aja. Oh, wireless CarPlay itu udah masuk internet Iya, dari situ. Iya. Bisa gitu. Ada gambarnya? Ada nih. Mau disetel juga boleh. Oh, bisa. Bisa. Cuma di sini ada nggak ya? Ada nggak sih? Bisa searching langsung bener-bener. Iya, ngetik di situ bisa juga. Bener-bener bisa nonton. Oh, gedein layarnya. Wah, layarnya gede sekali. Nikmat banget ya di belakang. Baru ngeliat di mobil setelah layar segede gini. Ini anak-anak suka banget ini. Anak-anak. Iya, cuma Semua orang suka banget iya, layar semua begitu orang mah. gede banget soalnya. Nonton segala. Oke, sekarang larinya. Kita ke sport mode dulu. Kenapa mesti masuk ke dalam sini? Drive. Sport. Ih, ada suara. Sport. Oke. Larinya kencang tapi biasa aja. Nggak so special.
Tapi kita tes dulu 0-100 sekarang. Sebelum kita tes 0-100, kami ceritakan dulu mengenai kehematan. Kehematannya selama kami pakai itu sekitar 17 kWh per 100 km. Itu berarti 5,8 km per kWh, yang itu sedikit lebih boros daripada Kia EV6 atau mungkin cenderung ke arah sama, hampir sama, masih borosan ID.Buzz sih daripada ini. Worth it lah konsumsi listriknya, listrik murah dan bisa ngangkut segini banyak orang, dan ini kan mobil berat dan nyaman gitu, jadi worth it gitu, mewah pula. Hujan tiba-tiba. Ini tapi nyetir ini ya, lama dan panjang itu nggak masalah, enak mobil. Cuma memang segala macam lewat layar itu tetap kami lebih suka button sih, hard button, physical button dibanding touchscreen layar ini. Nggak apa-apa banyak tombol juga nggak apa-apa, karena fungsi fitur mobil udah banyak, tombol banyak, nggak apa-apa. Nggak usah pakai layar. Ya layar ada juga sih, nggak apa-apa juga. Cuma jangan fungsi-fungsi utama seperti driving mode, seperti ngatur AC, seperti membuka pengaturan spion, melipat spion. Hal-hal yang inti itu seharusnya ada physical buttonnya. Ya udah jadi tren sekarang di mobil-mobil Cina khususnya ya. Semuanya tuh lewat layar kayak begini. Ini lucu juga, sennya aja lucu loh. Sennya itu kalau kita sen kanan itu bunyinya ada di kanan, kita sen kiri itu bunyinya ada di kiri. Jadi kita tahu lagi sen kemana. Oke, video 0 ke 100 km per jamnya kepotong. Ini gara-gara GoPro-nya, bukan gara-gara kami. Kami tes akselerasinya Xpeng X9 yang punya bodi besar dan berat ini. Dan waktunya adalah 7 detik 14. 7,14 detik saja, luar biasa. Ini karena motor listriknya punya tenaga besar dan instan. Ini kan autonya belum, ini kita nyalain auto. Atau sebelum nyalain auto kita bisa celek-celek dulu pakai ini. Ditekan dalam, kecetan jadinya. Kalau pakai mobil gede-gede gitu disarankan sebaiknya selalu pakai tong-tol loh. Ini kenapa toll gate-nya dekat sekali? Overall mengenai nyetirnya enak. Ya kalau nyelip-nyelip di parkiran juga masih oke karena 4-wheel steeringnya tuh sangat membantu sekali. Wheelbase-nya jadi berasa pendek. Putaran balik juga nih, lihat footage-nya. Luar biasa, kebajai-bajaian mobil kayak begini. Overall nyetirnya sih kalau bisa dinilai, ini kayaknya paling enak nyetirnya di antara semuanya deh. Ya, di antara semuanya. Bahkan yang internal combustion, MPV mewah internal combustion. Coba Mang, jok belakangnya, duduk belakangnya, kalau dibanding Denza deh. Enak ini Om. Enak ini. Enak ini. Kalau dibanding Alphard, enak ini. masih enak ini. Masih enak ini. Iyalah, ini dikasih 2 tempat duduk yang versi pesawat gitu loh. Iya, itu padahal ini belum yang plus loh. Yang plus tuh lebih mewah lagi Lebih loh. mewah lagi. Ini duduknya kayak lagi di pesawat kita. Iya. Iya, bisnis kelas. Wah, kayak gitu. Emang sering bisnis kelas? Sekali. Sekali. Cuman sekali, baru sekali. Bisnis kelas tuh bermacam-macam ya. Ada yang long haul, ada short haul. Tapi ini untuk sebagai mobil, nyetirnya enak, tenaganya oke, walaupun cenderung pas-pasan. Dia ngejar range-nya soalnya. Dia ngejar range-nya biar jauh, kalau bisa hampir 700 km ya kan. Kita kayak pengen nyoba agak jauhan gitu nyetir emang. Ya, ayo. Ini sih arah ke Semarang gitu sih. Kita nyebrang pulau sih, Pak. Belum pernah naik mobil listrik. Bapak udah pernah Udah ya? pernah. Naik ya, EV9 ya? Ini kan nyebrang pulau ya. Sekantor gitu, Pak. Sekantor ya, naik ini ya. Jalan-jalan. Tapi anyway, mobil ini kami positif sekali ya. Menurut kami benar ini adalah mungkin mobil Cina. Bukan mungkin ya, menurut kami mobil Cina yang paling enak saat ini. Xpeng X9. Rajanya.
rajanya Sementara ini. mobil Cina saat ini. Kita lihat nanti kalau ada masuk mobil Cina lainnya lagi yang bisa lebih bagus dari ini, mudah-mudahan kita bisa review. Itu aja videonya, jangan lupa tekan tombol overall dulu. AVO aja overall. Overall mengenai Xpeng X9, cocok untuk Anda yang ingin punya MPV mewah dan desainnya berbeda dari yang lain. MPV namun coupe. Belum pernah kami melihat desain yang unik seperti ini. Selain itu, mobil ini juga nyaman sekali dengan suspensi yang bisa diatur keempukannya dan ketinggiannya. Karena ini adalah air suspension yang tidak dimiliki mobil-mobil sekelasnya yang lain. Xpeng X9 model yang ada pada video ini harganya 1.099.000.000. Menurut kami harga ini masih masuk akal karena mendapatkan banyak sekali yang ditawarkan, dan menurut kami ini adalah mobil China yang paling enak yang pernah masuk Indonesia pada saat ini. Mungkin mobil yang paling enak, MPV yang paling enak yang pasti. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nasmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.